SMP boleh PTM dan daring SMA SMK Batam, Tanjung Pinang stop belajar tatap muka. Bertambahnya jumlah kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan, Disdik, Provinsi Kepri. Menyikapi kondisi tersebut, pembelajaran tatap muka PTM dihentikan total selama sepekan untuk jenjang SMA dan SMK. Penyebaran COVID-19 semakin memprihatinkan di Kepri, khususnya di Batam dan Tanjung Pinang. Apalagi di Batam varian Omikron juga sedang mengalami peningkatan, ujar pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan, Disdik, Provinsi Kepri, Darson, Minggu, 13/2, di Tanjung Pinang. Pria yang menyandang jabatan resmi sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, setelah meminta pertimbangan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepri, pihaknya membuat kebijakan untuk menghentikan PTM di Batam dan Tanjung Pinang selama sepekan. Keputusan yang kami ambil adalah mengembalikan pembelajaran dalam jaringan daring untuk di Batam dan Tanjung Pinang mulai dari 14 sampai 21 Februari tahun 2022 mendatang, jelas Darson. Lebih lanjut dikatakan, kebijakan ini sudah tertuang dalam Surat Edaran Disdik Provinsi Kepri Nomor B. 420/132, 1, Disdik 2022 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari tahun 2022. Dikatakannya, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam set tersebut. Pertama, mengenai penetapan ketentuan pelaksanaan pembelajaran (PKPP) pada satuan pendidikan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang, belajar mengajar dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh daring. Kedua, PKPP pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga tetap mengacu pada surat edaran sebelumnya, jelasnya lagi. Ketiga, apabila ada sekolah yang terpapar kasus positif COVID-19 ditutup untuk sementara dalam kurun waktu 14 hari. Selanjutnya, proses belajar mengajar dilakukan dengan secara daring. Kemudian, penyelenggaraan pembelajaran dilakukan dengan penerapan prokes yang ketat di bawah pengawasan Kepala Cabang Dinas dan pengawas sekolah pembina. Di stopnya PTM di Batam dan Tanjung Pinang selama sepekan ini memang diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19. Sehingga tidak terjadi klaster baru, khususnya di satuan pendidikan, tutup Darson. Reporter, Jailani YULITAVA, Editor, Rian Agung. Batam Pos gelar team building tumbuhkan rasa kebersamaan Batam. BP Keluarga Besar Batam Pos menggelar team building yang dilaksanakan di Nufasa Bay, Sabtu, 12/2. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan silaturahmi antar karyawan Batam Pos. Tepat pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, 2 unit bus besar mengangkut ratusan karyawan Batam Pos, sebagian membawa serta keluarganya, dari Geraha Pena Batam di Batam Center menuju tempat digelarnya team building. Dalam kegiatan itu, dihadiri Direktur Batam Pos Sokrates dan unsur pimpinan lainnya. Begitu sampai di Nufasa Bay, seluruh karyawan Batam Pos langsung berinteraksi sesama karyawan, bermain dengan anak-anak sembari menikmati panorama laut dan jajaran gedung-gedung pencakar langit Singapura dari tepi pantai. Semuanya tampak senang dalam kegiatan yang mengusung tema Team Building 2022 Light Tomorrow with Today. Tidak lama kemudian, seluruh karyawan dikumpulkan di sebuah tenda yang telah dipersiapkan. Direktur Batam Pos Sokrates dan pemimpin redaksi Batam Pos, Muhammad Iqbal yang didapuk sebagai ketua panitia, memberikan sepatah dua patah kata untuk memotivasi karyawan. Selama kegiatan berisi permainan dipandu tim dari Belalang Adventure. Selanjutnya, dibagi menjadi 8 kelompok. Masing-masing kelompok dipilih 1 orang sebagai ketua regu. Setiap kelompok harus membuat nama kelompok yang mempunyai 3 makna dan berhubungan dengan Batam Pos. Setiap kelompok juga harus membuat yel-yel dan koreografi. Ada 4 games yang disiapkan, mulai dari permainan menyusun balok kayu menjadi bangunan wooden tower, menyusun puzzle, menggelindingkan bola di talang air, balancing ball, hingga kecepatan mengurutkan angka key points. Tim yang mengumpulkan nilai terbaik berhak mendapat hadiah uang tunai. Tim Belalang Adventure memilih 3 kelompok terbaik sesuai peringkat nilai. Green Force juara 1, Black Hawk juara 2, dan Langit Biru juara 3. Di akhir acara, diadakan pengundian door prize.
Panitia menyediakan beberapa hadiah menarik dari voucher makan, uang tunai, voucher menginap di resort hingga hadiah utama berupa 3 unit ponsel pintar. Reporter, Egy Idria NSYAH Editor, Rian Agung. Stok minyak goreng mulai menipis. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disdagin, Tanjung Pinang terus berupaya mengantisipasi terjadinya kelangkaan minyak goreng di Tanjung Pinang. Menipisnya persediaan minyak goreng kemasan tersebut terlihat di sejumlah swalayan di Tanjung Pinang. Sejumlah merek minyak goreng kemasan yang biasa dikonsumsi warga tidak tersedia. Beberapa hari ini nyari yang biasa dipakai tapi tidak ada stoknya, jadi beli yang merek lain, kata Rosmeta, salah seorang ibu rumah tangga, Minggu, 13/2. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Stabilisasi Harga Disdagin Tanjung Pinang, Muhammad Endi Febri, mengatakan pihaknya mengkhawatirkan menipisnya ketersediaan stok minyak goreng di pasaran Tanjung Pinang. Ini disebabkan pengiriman pasokan minyak goreng yang terlambat masuk ke Tanjung Pinang. Awalnya pengiriman dijadwalkan pada tanggal 5 Februari tahun 2022 lalu. Reporter, YUSNADI Nazar Editor, Gustia Beni. Pertamina naikkan harga Pertamax Turbo dan Dex Series naik Rp1.300 hingga Rp2.750 per liter. PT Pertamina kembali menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis tertentu dan sudah berlaku mulai Sabtu, 12/2 kemarin. Adapun BBM yang naik adalah jenis Pertamax Series yaitu Pertamax Turbo yang naik sebesar Rp1.300 per liter. Kenaikan juga terjadi pada BBM jenis solar yakni Dex Series, antara lain Pertamina Dex yang naik Rp2.150 per liter dan Dex Lite naik Rp2.750 per liter. Sebelumnya, harga jual Pertamax Turbo di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kepri dan Batam sebesar Rp12.700 per liter, kemudian naik menjadi Rp14.000 per liter. Sementara harga jual Pertamina Dex sebelumnya Rp11.550, kini naik menjadi Rp13.700. Begitu juga dengan Dex Lite, naik menjadi Rp12.650 per liter dari harga sebelumnya Rp9.900 per liter. Sementara untuk produk BBM lainnya dari Pertamina seperti Pertamax dan Pertalite, tidak ada perubahan harga. Unit Manajer Comrel dan CSR Pertamina Mori, Agus Setiawan, mengatakan, PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri Kepmen ESDM Nomor 62K 12 Mem 2020 terkait formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Reporter, Egy Idriansyah Editor, Ratna IRTA TIK.